Bismillah, semoga tanaman yang kita pindahin tidak diserang hama dan pertumbuhannya cepat. Semoga kita bisa panen sama-sama. Amin. Amin. Perlu adanya kebun pangan. Yang pertama, pesantren dapat memastikan stok pangan. Kedua, supaya juga menjadi pembelajaran atau memberikan edukasi kepada santri. Kenapa kita ambil kebun gizi? Nah, karena sayur ini adalah salah satu pemenuhan gizi nabati yang cukup baik kepada santri. Halal dan thayyiban itu perlu dijaga, terutama di pesantren untuk santri itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang akan memindahkan bayam, yang mana dari sini bayam usianya 1 minggu. Di rak peremajaan 1 minggu, terus dipindahin ke rak produksi. Cara memindahkannya bisa dicabutin seperti ini. Nah, Ini merupakan kebun hidroponik yang ada di Pesantren Hidayatullah Depok. Nah, kenapa kita ambil kebun gizi? Nah, karena sayur ini adalah salah satu pemenuhan gizi nabati yang cukup baik kepada santri. Jadi tujuan daripada kebun ini adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan sayur di pesantren. Yang kedua, ini juga sebagai media belajar atau media edukasi kepada santri-santri yang ada di pesantren ini. Saat ini kita akan mulai semai bersama santri yang dikaryakan. Langsung aja, ini adalah media tanam yang akan kita pakai ya, namanya rokul. Ini media tanam yang kita pakai sudah dipotong-potong. Oke, ini bisa langsung dipindahkan ke pipa semai. Posisinya jangan seperti ini ya, ini kan atasnya ya mukanya, tapi harus dibalik seperti ini. Ini posisinya supaya airnya mudah meresap di sini, dan nanti si akar tanaman juga tidak tertahan, itu langsung mengikuti serat-serat yang ada, harus seperti ini ya. Oke, ini bisa langsung dilanjutkan teman-teman. Satu pipanya isi 4 lonjor. Kebun gizi ini kita mulai beroperasi itu Desember 2018. Di luas sekitar 1.500 meter dengan jumlah lubang tanam kurang lebih 30.000 lubang tanam dan berbagai jenis sayuran daun. Jadi ada mulai dari kangkung, bayam, selada, pakcoy, cesim. Kemudian juga kita pernah coba dengan tanam tomat, kemudian tanam cabai. Hasilnya juga alhamdulillah cukup bagus. Nah, untuk ngitung jumlah semai, ini bisa makanya kenapa harus 4 supaya kita mudah ngitungnya. Jadi satu lonjong ini isinya adalah 20 biji. Jadi kalau 4 segini sudah 80.
maka dua lokasi ini itu sudah 160, maka nanti ngitungnya mudah. Jadi harus ini kasih 4. Perlu adanya kebun pangan. Yang pertama, supaya juga pesantren dapat memastikan stok pangan. Yang kedua, supaya juga menjadi pembelajaran atau memberikan edukasi kepada santri, karena tadi supaya untuk menjaga generasi petani yang lebih baik atau juga yang lebih menggunakan teknologi. Nah, karena apa? Saat ini fokus pesantren adalah bagaimana menyediakan kebutuhan pangan yang tidak hanya enak dipandang ya, tapi juga halalan toyiban itu perlu dijaga, terutama di pesantren untuk santri itu. Jadi edukasi yang lebih tidak hanya sebatas materi, tapi juga untuk edukasi yang dalam bentuk praktek lapangannya. Maka itu dibutuhkan media yang tidak hanya sebatas menanam, tapi juga menguntungkan. Sehingga harapannya santri akan tertarik untuk mengembangkan pertanian nanti setelah lulus, apakah hanya sebatas untuk kebutuhan rumah tangganya atau keluarganya atau juga masyarakat sekitarnya. Bismillah, semoga tanaman yang kita pindahin tidak diserang hama dan pertumbuhannya cepat. Semoga kita bisa panen sama-sama. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima fakihatun wan nakhlu wa rumman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum maqsuratun fil khiyam. Pondok pesantren ini didirikan sekitar tahun 1985. Ada juga salah satu cabang dari pondok pesantren Hidayatullah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah santri atau siswa kami saat ini sekitar 1.500 siswa atau murid. Kebun gizi hidroponik ini cukup memberikan kontribusi untuk membantu kami atau santri-santri kami dalam pemenuhan asupan gizi mereka, khususnya dalam konsumsi sayur mayur. Alhamdulillah. Sehingga kebutuhan harian, khususnya konsumsi harian, itu dapat melalui dari kebun gizi ini, hidroponik ini. Jadi santri-santri di sini seminggu 2 kali ngambil sayur di sini buat makan anak-anak. Kalau ini jenis sayur naibai. Santri semua keterlibatan pada sisi produksi itu ada di santri, mulai dari semai, pindah tanam, panen, packing, pengiriman, itu semua santri yang melakukan. Paling ada memang masyarakat atau orang karyawan dari luar ada, sebagai penanggung jawab utamanya ada. Ya karena namanya santri, Pak, kita tidak bisa maksimalkan sebagaimana 100% kerja ya.
ada saatnya mereka juga punya tugas kuliah, punya tugas untuk kepentingan lain, sehingga mereka hanya mereka terbatas waktunya, sehingga perlu didukung dengan orang yang memang full time di situ. Gitu. Kemudian juga ada peralihan ya, karena ini kan tadi dikaryakan ya, waktunya paling cuma 1 tahun. Setelah 1 tahun mereka akan diganti lagi yang baru, sehingga regenerasinya perlu dijaga oleh tadi baik sisinya saya ataupun juga ada orang luar atau karyawan yang memang mendampingi secara khusus. Saya tinggal di Cibinong. Jadi kerja kurang lebih udah 7 bulan. Saya di sini bukan santri tapi warga setempat yang bekerja di sini. Manfaat buat saya jadi bisa mendapatkan ilmu dari saya yang nggak tahu apa itu hidroponik, jadi bisa tahu dan bisa cara merawat sayuran. Karena saya ingin mendapatkan ilmu juga sih. Karena jarang juga ada yang kerja di sini, jadi saya bisa mendapatkan ilmu buat nanti ke depannya saya bisa bikin hidroponik sendiri. Kebun ini karena hadirnya dari lembaga zakat, maka pesan dari lembaga zakat atau BMH yaitu bagaimana dari kebun ini dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan subsidi kepada siswa-siswa yang kurang mampu. Sehingga di situ kebun bertanggung jawab atau punya tanggung jawab bagaimana kebun ini bisa menghasilkan, memberikan subsidi kepada mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa yang kurang mampu. Karena untuk mahasiswa reguler di sini semuanya free, nggak berbayar. Ya untuk yang reguler, kecuali kalau yang kelas karyawan atau kelas lainnya itu mereka berbayar. Kalau yang reguler semuanya gratis. Sehingga kebun punya beban untuk bagaimana tanggung jawab ya, memberikan support beasiswa kepada mereka seperti itu. Subsidi ini sebetulnya bukan hanya ke pendidikan tapi bagaimana juga ke dapurnya, itu juga penting. Sehingga subsidi kalau dinilaikan si beasiswa memang tidak begitu banyak. Tapi secara garis umum semuanya mendapatkan mendapatkan manfaat dari hasil kebunnya dalam bentuk sayuran. Kebutuhan daripada santri ini ada pada sisi pangan yang aman, itu yang kita tahu bagaimana cara mengurusnya, bagaimana cara pengelolaannya, itu lebih penting. Pangan ini kan banyak ya, mulai dari sisi sumber kesehatan pangan. Kita tidak tahu pangan-pangan yang ada di pasar itu sisi kesehatannya, residu kimianya, kemudian juga sisi harganya yang juga fluktuatif. Nah, dengan kita punya kebun sendiri, maka kita bisa mendapatkan kepastian stok dan kepastian harga yang baik.
Siang hari ini pengecekan hama, karena apa? Karena sayur yang jenis sawi-sawian di situ sering diserang hama, beda dengan sayur-sayur yang lain. Beda dengan bayam terus kangkung, itu jarang diserang hama. Tapi kayak sawi terus pakcoy ini sering banget, maka harus dikontrol betul. Nah, ini kutu biasa yang menyerang sawi-sawian. Nah, sebelum menyebar maka kita diangkat dulu, ini dibuang dulu supaya tidak menyebar pada sayur yang lain. Ini ada ulat juga yang menyerang sawi-sawian, maka harus diangkat supaya tidak menyebar pada sayur yang lain. Nah, hasil rompesannya biasanya dikasih sama warga, ya dikasih sama ini, dikasih sama ikan untuk makanan ikan. Melestarikan lingkungan salah satunya dengan menanam tanaman baik yang sifatnya palawija, pohon ataupun juga sayuran. Karena manfaat dari tanam ini cukup besar. Kalau Nas mengatakan kita menanam itu tidak akan ada ruginya, Mbak. Kita menanam tidak akan ada ruginya, kenapa? Karena mulai dari daun yang jatuh akan menjadi pupuknya, kemudian juga tanaman yang dimakan misalkan oleh hama itu juga menjadi sedekah kita. Jadi semuanya akan mendapatkan manfaat yang cukup baik. Nah, dari sisi pandangan juga melestarikan lingkungan adalah kewajiban kita, sebagaimana kita harus mengatur alam ini jangan sampai rusak. Sebagaimana dilihat di pesantren ini hampir semua sudut itu ada tanaman-tanaman, baik tanaman pohon, kemudian tanaman buah, kemudian tanaman sayur, itu semua dimanfaatkan supaya kita juga nyaman, suhu lingkungan juga tetap adem, tetap sejuk. Ketika musim kemarau juga kita masih punya cadangan air yang cukup. Kemudian juga ketika ada musim hujan atau musim angin kita juga punya backup supaya tidak sampai terjadi banjir dan sebagainya. Sekarang lagi panen bayam, kebetulan ada customer yang mintanya itu 7 kilo untuk hari ini. Biasanya panen itu setiap hari, kadang 50 kilo atau lebih setiap hari. Keuntungan dari hidroponik ini, yang pertama tadi pesantren dapat memenuhi kebutuhan sayurnya. Yang kedua, santri juga mendapatkan ilmu atau pembelajaran bagaimana cara menanam dengan pola hidroponik. Yang ketiga, sisi keuntungan dari penjualan atau hasilnya yaitu juga kembali ke pesantren untuk memenuhi kebutuhan pesantren, misalkan kebutuhan untuk subsidi beasiswa, kemudian juga untuk mensupport kegiatan-kegiatan lainnya yang sebagaimana pesantren butuhkan. Nama saya Amsori. Saya di sini mahasantri asal Madura. Saya bersama para santri, kegiatan di sini yang pertama menyemai komuniti sayur, yang kedua merawat sayur agar kualitasnya bagus dan bisa dijual ke supermarket. Selain melestarikan alam, saya di sini bersama santri juga melakukan kewajiban yang pertama sholat berjamaah.
Nah, kemudian yang kedua tentang melestarikan alam. Karena apa? Karena di situ di dalam Al-Quran dijelaskan ayat Al-A'raf 85 yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Memang menjaga alam itu suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena di situ jika kita tidak menjaga kelestarian alam, bisa jadi ada kejadian yang tidak bisa kita jangkau dengan akal. Contohnya seperti longsor dan lain sebagainya. Kita hari ini ngantar sayur ke daerah Kampung Sawah, jumlahnya 8 kilo sama bayam hijau. Manfaatnya yang pertama, saya tidak tahu apa itu hidroponik, cuman tahu teorinya saja. Nah, habis kerja terjun di lapangan, banyak yang saya ketahui dari hidroponik. Yang pertama dari cara merawat kebun, yang kedua menjaga kualitas sayur agar tidak diserang hama, yang ketiga insya Allah mungkin suatu saat nanti aku bisa buat sendiri tentang hidroponik. Rencananya sih pengen buat di Madura. Harapannya nanti akan semakin banyak baik santri ataupun masyarakat yang terlibat, yang mau belajar untuk menanam sayuran atau menanam tanaman untuk kebutuhan pangan. Karena ini menjadi beban bagi Indonesia khususnya. Dengan kita menanam tanaman atau punya pangan yang cukup, itu membantu pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pangan khususnya bagi masyarakat. Jadi mudah-mudahan nanti semakin banyak baik pesantren ataupun individu yang menanam tanaman untuk pangan khususnya, minimal untuk keluarganya.